Oke, selanjutnya kita coba membahas soal UTS tahun 2006 ya, 2016 sorry. Nah, ini soal yang cukup menarik ya. Jadi kita punya sebuah bola bermasa 1,34 kg diikatkan menggunakan dua buah tali dengan panjang sama, yaitu 1,7 meter pada suatu batang vertikal yang berputar. Jadi ini tali berputar, lalu kita punya batang berputar, lalu kita punya bola diikatkan pada dua buah tali panjangnya sama. Nah, ketika ini kita putar, maka otomatis bola juga akan ikut berputar seperti ini ya, membentuk lingkaran ya. Jadi dia akan berputar melingkar. Nah, ini persis apa yang barusan kita bahas tadi ya. Akan seperti ini kira-kira. Nah, tali diikatkan pada batang dengan jarak pisah 1,7 meter. Nah, ini 1,7 meter. Oke, tegangan pada tali bagian atas adalah diketahui. Jadi ternyata diketahui tegangan pada tali bagian atasnya di sini ya 35 Newton. Jadi di sini let's say seumpamanya ini L panjangnya, saya mau buat ini TA. Lalu saya mau buat ini tegangan atas dan ini tegangan bawah. Oke. Jadi tegangan yang dimaksud di sini juga merupakan gaya yang dirasakan oleh tali. Jadi bentuk-bentuk gaya itu bisa berupa tegangan, bisa berupa gaya gesek, bisa berupa gaya gravitasi dan sebagainya ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk gaya tegangan. Tegangan pada tali atas 35 Newton. Jadi sudah diketahui ya. TA kita ketahui TA sama dengan 35 Newton. Nah, sekarang berapakah tegangan pada tali bagian bawah? Nah, ini menarik. TB-nya berapa? Ya kan? Besar dari gaya total yang bekerja pada bola berarti F total, lalu laju dan arah dari gaya total. Jadi CD arah F total. Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dalam mempelajari soal-soal dinamika, maka yang perlu kalian perhatikan adalah diagram gaya. Jadi, mampu tidaknya kalian menjawab soal ini bergantung kepada kemampuan kalian dalam menggambarkan diagram gaya. Nah, sebelum saya mulai dalam menggambar diagram gayanya, silahkan pause video ini dan coba gambarkan diagram gayanya berdasarkan apa yang kalian ketahui. Lalu nanti silahkan dicek and recheck dengan apa yang kita bahas di video ini. Oke, sudah ya? Sudah kalian gambarkan diagram gayanya? Menarik ya. Oke, kita lihat. Apakah diagram gaya yang kalian gambarkan sama atau mungkin saya yang salah? Silahkan nanti kalian berikan komentar ya. Nah, pertama, gambarkan koordinat. Kan itu ya. Kalau kalian mengikuti video saya dari awal, maka saya selalu mengatakan gambarkan koordinatnya terlebih dahulu. Ya. Kita punya X, lalu kita punya Y. Kita punya Y. Seperti ini. Ya. Nah, perhatikan. Bola mengalami gaya tegangan ke sini. Iya kan? Berarti kita gambarkan dulu. Nah, ini pada sumbu X atau sumbu Y, Pak? Nah, ini menariknya nih. Ya, semoga kalian nanti bisa belajar dari sini ya. Perhatikan. Ya, lihat ini adalah soal pada tahun 2016 ya. Kita punya TA seperti ini, lalu kita punya TB seperti ini, ke arah sini ya. Oke. Lalu apa lagi yang kita ketahui diagram gayanya? Otomatis ini bola akan mengalami gaya berat. Gaya berat. Oke, saya buat gaya beratnya warnanya hijau. Nah, seperti ini kira-kira. Ini adalah W. Oke. Nah, selesai diagram gayanya. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Saya punya ini sumbu X ya. Oke. Perhatikan. Kita punya berarti W ke arah bawah seperti ini ya. Ya, ini adalah W kita. Lalu kita punya TB ke arah kiri. Lalu kita punya TA ke arah sana. Ya, mungkin
Kita nggak tahu apakah besar tegangannya sama atau beda. Jadi kita belum bisa berasumsi. Ya. Nah, perhatikan, ingat, oke, silakan dicatat kata-kata saya ini ya. Tadi kan kita buat dalam sumbu X dan Y. Namun ada miring seperti ini ya. Ini kan bukan di sumbu X, bukan di sumbu Y. Namun kedua-duanya. Berarti di sini akan ada komponen sumbu X dan ada komponen sumbu Y. Bisa ya dipahami ya. Saya coba buat beda warna ya. Oke, saya coba bedakan deh warnanya ya. Kita coba bedakan warna yang ini, kita buat warna hijau. Ini warna hijau. Yang TA-nya kita buat warna hijau. Ya, biar ada perbedaan nantinya. Oke, nah perhatikan TA. Nah, kita melihat bahwasanya untuk komponen ini ada komponen yang warna hijau, ini TA, maka kita punya di sini TAX dan kita punya komponen TAY. Begitu juga dengan yang warna ini. Kita punya di sini komponen. Oke, sorry. Ya, ini berarti kita punya TB ya. Ini TB tadi berarti kita punya ini TBX dan kita punya di sini komponen TBY. Lalu apalagi ya yang kira-kira agak missing nih? Atau yang kurang? Yang kurang adalah perhatikan, di sini membentuk sudut ya. Membentuk sudut theta. Di sini juga membentuk sudut theta. Karena panjang dari tali kita sama, maka otomatis akan berbeda, akan sama tetanya ya. Sudutnya akan sama. Nah, konsekuensinya apa? Perhatikan, di sini ada jarak. Ini jaraknya adalah D. Jadi ini semacam teka-teki ya. Ini D. D tadi panjangnya, oke, tali ini panjangnya L tadi 1,7 meter. Sedangkan panjang ini juga jarak antara ini ya, simpulnya adalah 1,7 meter. Itu artinya jarak dari sini, jarak dari kalau kita ambil tadi ini ya, ini theta, maka jarak dari sini ke sini adalah setengah dari 1,7. Ya kan? Berapa tuh? 0, 1, berapa? Ya, ini 0,85 ya. Ini 0,85. Berarti ini panjangnya 0,85. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, kita punya semacam segitiga, ya kan? Ini, lalu kita punya ini, perhatikan ya. Ini kita punya theta, ini kita punya L-nya tadi berapa? 1,7, lalu ini adalah 0,85. Maka kita pasti bisa tahu tetanya ya. Ya, berapa? Ya, sin theta itu sama dengan depan 0,85 per 1,7. Ya terserah ya, nanti kalau kalian buat 1,75 per 2 nggak masalah. Maka kita dapat di sini sin setengah. Ya, berarti tetanya sama dengan 30 derajat. Ya. Nah, di sini kita dapat theta 30 derajat. Berarti di sini juga 30, di sini juga 30. Oke ya, bisa paham? Nah, sekarang kita coba gambarkan atau kita coba pisah ya komponen, ya kita lihat. Komponen sumbu X. Kita lihat ya. Ya, kita lihat. Berarti di sini kita punya ke arah pusat, ini ke arah kembali ya, dalam gerak melingkar ini bukan kiri kanan itu sebagai positif, tapi ke arah pusat ya. Ke arah pusat itu berarti positif. Nah, kita punya di sini lihat TAX ya. Di sini kita punya TAX dan kita punya di sini TBX ya. Berarti ke arah pusat kita langsung kita tuliskan ya. Sigma Fx sama dengan MAX. Kan gitu ya. Berarti ke arah sumbu X. Sumbu X-nya tadi adalah pusatnya. Berarti kita punya lihat TAX, yaitu kita punya TAX itu apa? Berarti TA cos theta ya. TA cos theta ditambah, perhatikan ya. Oke, kita coba jabarkan, lihat. Untuk di sumbu X kita punya, nah lihat ya. Kita gambarkan, lihat. Ini tadi adalah TAX ke arah pusat, lalu kita punya juga
yang warna merah ya. Ini adalah TBX ke arah pusat, dan percepatan sentripetal ke arah pusat juga ya, percepatan sentripetalnya ke arah pusat, sehingga kita punya TA cos theta, maka kita punya TBX. Oke, saya pelan-pelan ya. Kita punya TAX tambah TBX sama dengan percepatan sentripetal. Nah, kita lihat TAX di sini merupakan komponen cos ya dari TA-nya. Maka kita punya TA cos theta ditambah TB sin theta sama dengan M V kuadrat per R. Ya, R itu berarti kita bisa dapat juga nilai R di sini. Ya. Oke, nanti bisa langsung dicari nilai R-nya ya. Kita buat ini seumpamanya sebagai persamaan 1. Nah, sekarang saya pindahin dulu. Kita lihat komponen sumbu Y, saya buat warna merah. Komponen sumbu Y. Mari kita lihat apa-apa saja ya dalam sumbu Y. Ya, kita punya dalam sumbu Y adalah gaya berat, ya, gaya berat W. Lalu kita punya, ya, perhatikan di sini bedanya ya. Kita punya TBX ke arah ini ya, ke bawah ya. Kita punya TBX ke arah bawah. Ya, ini adalah TBX. Lalu kita punya apa lagi ya? TAX ke arah mana? Iya, TAX ternyata arahnya, lihat, perhatikan ini. Ke arah atas ya. Ke arah atas. Maka kita punya di sini nantinya adalah seperti ini. Menariknya di sini ya. Kita punya ini adalah TAX. Oke. Nah, akhirnya kita bisa menyelesaikan ini. Sigma FY sama dengan, apakah benda ada bergerak ke bawah bolanya? Tidak ya, karena dia tetap bergerak melingkar. Maka kita punya sama dengan 0. Maka sigma FY-nya kita ambil ke atas itu sebagai positif, berarti kita punya TAX ya dikurang TBX dikurang W sama dengan 0. Maka kita punya TAX atau TA cos theta. TAX berarti sin ya. TA sin theta dikurang TB sin theta kurang W sama dengan 0. Nah, ini, oh ya maaf, ini kok sin ya, sorry, TBX ya cos ya, cos, maaf. Nah ini, sorry ya, TB cos theta. Nah, kita sampai ini, dari sini kita bisa sederhanakan, ya tinggal kita substitusi. Kalau seumpamanya saya punya TA sin theta itu sama dengan TB sin theta dikurang W, ya. Maka kalau saya bisa membuat TA sama dengan TB sin theta, ini yang mau ditanya adalah TB ya. Ya, jadi kita buat nanti dalam bentuk TB saja semua. Ya, jadi kalau kita substitusikan, saya pindahkan sin theta-nya ke kiri jadi bagi, maka saya punya TB dikurang W per sin theta. Ini kita buat sebagai persamaan 2. Nah, persamaan 2 ini tinggal kita substitusikan ke persamaan 1. Jadi TA-nya kita ganti dengan ini. Ya. Oke, kita bisa masukkan begini. Oke. Kita punya TA cos theta, TA-nya kita ganti menjadi, oke, saya tuliskan dulu. Persamaan 2 substitusi 2 ke 1. Ya. Kita punya TB kurang W sin theta, ya. TB kurang W sin theta, ini tadi adalah TA ya. Lalu kita punya ini cos theta ya. Lalu kita punya tambah TB cos theta tambah TB cos theta ya. Lalu sama dengan MV kuadrat per R, sama dengan MV kuadrat per R. Nah, ini tinggal kita sederhanakan TB cos theta dikurang
Oke, jadi 2 ya, 2 TB cos theta, seperti itu ya. Bisa langsung kita buat. Oh ya, saya tadi agak ribet, tidak perlu seperti ini sebenarnya ya. Karena TA-nya sudah dikasih tahu. Ya, lihat. Tegangan tali bagian atas 35 Newton. Jadi kita udah tahu TA di sini 35 Newton. Jadi tidak perlu lagi. Kalau seandainya tidak kita ketahui baru kita kerjakan ya. Kita buat dalam bentuk TB. Nah, di sini kita sudah ketahui TA. Jadi kita buat aja persamaan yang ini dalam bentuk ini. Kita bisa buat dalam bentuk tadi masih buat seperti ini boleh. Jadi kita punya TB sin theta sama dengan TA sin theta dikurang W gitu ya. Kita punya TB sama dengan TA dikurang W per sin theta. Jadi langsung dimasukkan saja karena TA-nya ternyata sudah diketahui. Oke, kita hapus dulu yang ini, tidak perlu. Nah, kalau seandainya TA-nya tidak diketahui, ya udah tinggal lanjutkan persamaan ini ya. Kita hapus saja. Oke. Nah, tadi kita punya berarti TB sama dengan TA dikurang W-nya adalah MG. MG per sin theta. Nah, tinggal kita masukin. TA-nya tadi adalah 35. Ya, 35 dikurang MG. M-nya 1,34 kali G. Ya, kita sebutlah 10 ya. 13,4 per sin theta. Sin 30 ya. Di setengah. Nah, nanti kira-kira kita dapatkan 35 dikurang 26,8. Maka kira-kira kita dapatkan berapa nih? 34 kurang 8,2 ya. 8,2 Newton TB-nya ya. Ya. Ini kita dapatkan. Ini adalah 8,2 Newton. Nah, besar dari gaya total yang bekerja pada bola. Nah, karena di sini kita memiliki 2 buah gaya, ya, perhatikan. Tadi gaya yang bekerja pada bola berarti adalah gaya yang bekerja pada, ya, perhatikan ya. Kan kita punya tadi, saya gambarkan lagi, seperti ini, maka gaya totalnya adalah yang ke arah pusat, yaitu Fs. Ya kan, gaya sentripetalnya. Nah, gaya sentripetal itu, atau gaya yang bekerja pada pusat, itu sama dengan ada 2 ya, ini TAX dan TBX. Maka kita bisa tuliskan gaya total atau F tot itu sama dengan, tinggal kita ambil, itu TA cos theta ditambah TB cos theta. Ya, hasilnya nanti berapa? Ya. Nah, tinggal kita masukkan nanti, jadi kita bisa buat 35 tambah 8,2 per cos 8, cos 30 ya. Ya, nanti kira-kira hasilnya adalah 37,4 Newton. Ya, ini adalah gaya total kita. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mencari laju dari bola. Laju dari bola ini berarti apa? V ya. Ya, V, laju dari bola. Berarti kecepatan kelajuan linearnya. Nah, kita bisa dapatkan dari mana? Kita bisa dapatkan dari mengetahui dulu nih. Nah, kita tadi sudah ketahui ini adalah sentripetal. Ini adalah F total, ini adalah sentripetal. Mana nih? F tot sama dengan F sentripetalnya. Maka kita ketahui ya, untuk mencari C, F sentripetal sama dengan mv kuadrat per R. Kita sudah dapatkan ini 37,4. Massa kita ketahui, V-nya kita ketahui, itu yang mau kita cari, ya. Maka R, kita harus mengetahui berapa besarnya R, gitu ya. Nah, R bisa kita ketahui dari sini. Dari sini kita bisa dapatkan R sama dengan 1,7 cos theta. Ya kan? Cos 30. Cos 30. Ya, kira-kira hasilnya adalah 1,47 meter. Maka kita dapat ini 1,47. Maka tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Ya, kita dapatkan V kuadrat sama dengan Fs kali R per M, atau V sama dengan akar Fs R per M.
di mana Fs-nya tadi adalah 37,4 kali R-nya tadi berapa? 1,47 per M-nya adalah M-nya tadi berapa? 1,34 kg. Maka nanti hasilnya adalah kira-kira 6,45 meter per detik, ya. Ini adalah jawaban untuk C. Nah, pertanyaan D, tentukan arah dari gaya total. Maka arah dari gaya totalnya itu pasti adalah ke arah pusat lingkaran atau ke arah kiri, ya kan? Nih perhatikan ya, ke sini. Ke sini. Perhatikan, ini adalah gaya totalnya. Atau Fs sama dengan F tot, ya. Maka kita dapatkan gaya total D, gaya total menuju ke arah pusat, boleh ke arah pusat lingkaran, atau kalian bisa menuliskan sama aja, boleh seperti ini, boleh juga ke arah kiri, boleh sama-sama boleh. Nah, ini adalah soal UTS tahun 2016. Cukup menyita konsentrasi kalian dalam mengerjakan soal ini tentunya, karena ada beberapa konsep yang harus kalian kuasai, ya. Ya, demikian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Tentunya kita kalau ingin menguasai jenis-jenis soal seperti ini harus banyak latihan agar intuisi dalam menggambarkan diagram gayanya bisa muncul. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.